Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. Bagaimana Pak Jokowi memindahkan suara yang suka pada dirinya pindah ke 02? Ini barang baru. Bukankah tugas Pak Bambang Pacul justru melawan Pak Jokowi? Today yes, di dalam elektoral apalagi Jawa Tengah, saya penanggung jawab pertempuran. Yes. Tapi Bapak bilang jangan lawan Jokowi. Loh, di dalam pertempuran ini kan saya tidak lawan orangnya. Kita tempur di dalam strateginya. Gampang Pak ngelawan Pak Jokowi Pak? Enggak gampang, tetapi kita pasti usahakan tempur. Saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika. Ada rumor yang beredar di media sosial teman-teman, yaitu kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi alias Hendi ada kesalahan di kubunya PDI Perjuangan. Ini diungkapkan oleh beberapa netizen, bahkan Denny Siregar sendiri mengatakan bahwa penyebabnya adalah panglima tempurnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Siapa dia? Dia adalah Korea alias Bambang Pacul, yaitu Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Denny Siregar mengatakan teman-teman, sudah sepatutnya ya Bu Mega itu evaluasi daripada Bambang Pacul ini yang dipercaya dan bertanggung jawab penuh atas kekalahan Ganjar dan Andika Perkasa ya. Ganjar pada saat itu di Jawa Tengah pun kalah teman-teman. Dan Andika Perkasa di pilkada ini pun kalah ya. Denny Siregar mengatakan bahwa sudah sepatutnya Bambang Pacul ini diganti dengan orang yang punya leadership yang tinggi ya. Darah baru, jiwa baru, semangat baru. Bahkan banyak di media sosial bersiluran teman-teman. Apakah benar Bambang Pacul ini main dua kaki? Ya. Artinya tidak serius memenangkan calon dari PDI Perjuangan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, bagaimana Bambang Pacul ini mengatakan, dia bilang bahwa jangan serang Jokowi, orang baik jangan diserang. Apakah ini bentuk bagaimana dia takut terhadap Jokowi? Kita juga tidak tahu teman-teman. Dan kemudian pada saat Prabowo mengendorse Lutfi, dia khawatir ya, karena kekuasaan Prabowo membuatnya itu khawatir ya. Padahal kalau kita lihat ideologinya PDI Perjuangan ini adalah perjuangan ya. Apapun tantangan di depan harus dihadapi ya. Jadi tidak boleh takut ya. Inilah ciri-ciri ataupun yang dinilai masyarakat bahwa Bambang Pacul ini main dua kaki. Ini ngeri teman-teman ya.
Bahkan bagaimana Bu Mega sudah mengatakan 3 kali ia menjadi anggota DPR ya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, tetapi adalah kehormatan, tempat ya PDI Perjuangan, teman-teman. Yang saat ini sudah hancur lebur, dikuasai oleh Kim Plus dan Jokowi, teman-teman. Memang benar ya yang dikatakan oleh Denny Siregar ya. Apakah Bu Mega berani untuk memecat ataupun mengganti Bambang Pacul di Jawa Tengah untuk melanjutkan atau menunggu event yang lebih besar lagi, yaitu Pilpres 2029 nanti? Kalau ini terjadi benar-benar, teman-teman, ya, saya yakin PDI Perjuangan akan menjadi partai yang besar kembali, akan memenangkan pertarungan di Jawa Tengah kembali. Dan ingat catatan ya, PDI Perjuangan harus mengambil sikap sebagai oposisi ya, terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Agar apa? Agar ada simpatik dari masyarakat ya, membuktikan bahwa partai PDI Perjuangan ini adalah partai wong cilik, partai memperjuangkan rakyat kecil. Kalau hanya diam no comment, misalnya sampai sekarang belum ada sikap politik daripada PDI Perjuangan ya. Apakah bergabung di pemerintah atau di luar pemerintah atau netral atau menjadi oposisi, belum ada, teman-teman. Semoga saja ya setelah pilkada ini sikap PDI Perjuangan mengambil sikap untuk menjadi oposisi. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.